Sama dengan saya sudah join rekan kita Kak Happy dan Bang Raja dari Cibinong. Saya mau menyapa dulu. Halo Shalom Raja dan Happy. Shalom. Shalom Kak. Puji Tuhan. Yes, ada Bang Raja dan Kak Happy di sana. Dan hari ini kita juga akan dilayani kebenaran firman Tuhan oleh Ko Fendi. Shalom Ko Fendi, sudah bersama-sama dengan kita? Shalom Ko. Baik, puji Tuhan, Ko Fendi sudah bersama-sama dengan kita. Kita mau mulai ibadah kita dan mari siapkan posisi yang terbaik rekan-rekan untuk pelayanan pujian penyembahan. Saya serahkan kepada Raja dan Happy. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Sarah. Shalom semuanya. Gak apa-apa di open mic aja untuk saat ini. Aku mau dengar suaranya nih dari teman-teman sekalian. Ini kan pasti dari seluruh Indonesia ya. Dan mungkin ada yang dari luar negeri. Shalom semuanya. Shalom Kak. Shalom. Oke. Sebelumnya perkenalkan sekali lagi saya Happy. Saat ini stay di Tangerang dan juga untuk pemusiknya saat ini saya didampingi oleh Bang Raja. Shalom semua. Oke. Kayaknya nih aku rasa ini mana nih kayaknya yang lain udah pada open kamera belum ya? Karena kayaknya sekarang nih aku mau agak-agak olahraga sedikit nih Bang gitu. Kayaknya weekend ini banyak yang mungkin belum berolahraga, jadi aku mau ngajak teman-teman yang lain untuk berolahraga. Oke. Terus ikutin aku ya. Pertama, buka jarinya 10-10-nya. Taruh di depan kamera, mantap. Lalu 4 jarinya ditutup. Seperti ini. Oke, terus ikutin aku ya. Shalalalala, la, oh, 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 ya, musik. Shalalalala, oh, 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 ya, shalala lagi. Shalalalala, oh, 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 ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian dan nama. Dari awal lagi lah. Shalalalala, oh, 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 ya, mantap. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan rendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gitar ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Aduh, sekali lagi lah biar makin semangat. Oh, 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 ya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya
Oke, kayaknya masih perlu lagu pemantik lagi nih untuk membangkitkan semangat teman-teman yang ada di sini nih Bang nih. Yes. Oke, dan ini lagunya cukup familiar buat angkatan-angkatan yang di atas nih kayaknya. You know I love you. You know I want to know so much more than I have before. This was hard. This was from my heart. This was not bad. I will live for you. I am devoted to King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Ha, 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 ha. And forever and ever I'll give my praises to you. Ha, 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 ha. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau dengar kesaksian dari salah satu kakak, mungkin dari Kak Erni. Sudah siap untuk kesaksiannya? Ya, kita mau dengarkan kesaksian. Silakan kepada Kak Erni. Shalom, Erni ada di Zoom. Wah, sepertinya Erni belum ada di Zoom, Kak Happy dan Bang Raja. Mungkin kita bisa puji Tuhan kembali. Oke, berarti karena Kak Erninya belum ada di room, mungkin aku aja kali ya yang kasih kesaksian. Boleh banget. Jadi aku mau bagi sedikit kesaksian yang aku alami beberapa hari terakhir kemarin. Jadi kalau misalnya untuk pengaturan keuangan, biasanya ketika aku ketika sudah mulai tanggal-tanggal gajian nih teman-teman ya, yang mungkin yang sudah bekerja agak relate kali ya dengan kesaksian ini. Aku biasanya akan langsung mempost-postkan gitu untuk misalnya membayar A, B, C dan yang lain sebagainya. Tapi di saat itu karena sebelumnya, hari-hari sebelumnya aku ada perencanaan juga
banyak perencanaan yang lagi aku pikirkan saat-saat ini, jadi kayak membutuhkan cukup dana sehingga membuat kayak Tuhan bulan ini gak usah perpuluhan lah ya, kayak gitu. Karena aku mikirnya lumayan nih uang perpuluhan ini kalau masuk ke tabungan aku gitu, toh juga nggak ada yang salah dengan itu, aku pikir gitu kan. Terus di situ muncul satu kesan di hati aku yang bilang ada satu kesan gini sih, kalau bisa aku rangkum ya, kamu gak usah khawatir, itu aku yang pikirin gitu. Itu buat aku kayak apa ya, kamu pikir aku nggak sanggup untuk mencukupi itu, kamu pikir aku nggak sanggup untuk membuat itu nyata, merealisasikan itu gitu. Dan kayak iya ya, padahal pun kalau aku perpuluhan itu tidak akan, kalau aku perpuluhan itu tidak membuat Allah semakin kaya, kalaupun aku tidak perpuluhan itu tidak akan membuat Allah semakin miskin gitu loh teman-teman. Enggak gitu. Cuman satu kesan di situ yang muncul adalah apa ya, kayak kalaupun itu terjadi itu karena aku yang kasih sama kayak gitu. Itu yang aku dapetin kesan itu. Dan muncul satu lagu saat itu gini, tiba-tiba mulut aku pengen nyanyi gini aja saat itu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang tak ngerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita angkat pujian ini bareng-bareng. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, kami percaya Tuhan, gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami terkadang khawatir, kami terkadang takut ya Tuhan,
akan apa yang di depan sana Tuhan Yesus, dalam setiap aspek apapun Tuhan. Tapi kami mengucap syukur Engkau Allah yang gak meninggalkan kami, Engkau Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami bahwa Bapa baik untuk kami, Bapa yang mencukupkan, Bapa yang menguatkan, Bapa yang memampukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, bawa kami untuk semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Berikan kami hati yang haus akan setiap penyembahan kepadamu, setiap pujian kepadamu ya Tuhan. Biarlah lidah bibir kami Tuhan, gak hati-hatinya ya Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Engkau baik, sekalipun apa yang di depan kami gak bisa kami ngerti, gak bisa kami tahu maksudnya apa, tapi kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Karena Engkau yang indah ya Tuhan Yesus. Selain nama-Mu, Yesus Tuhan. Angkat suaraku, nyanyi pujian bagi-Mu. Alam raya bersorak, menyanyikan kebesaran-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu, keagungan-Mu kekal selamanya, kemuliaan hanya bagi
menyembahmu Tuhan, kami datang Bapa, Engkau bersujud. Menyembahmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami bersyukur kami boleh ada di tempat kami masing-masing berkumpul Tuhan Yesus secara virtual. Kami mau buka hati kami, Tuhan urapi hati kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, buat kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, yang menjadi rahasia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus yang jagai juga untuk setiap jaringan yang kami gunakan, gadget yang kami gunakan, Tuhan Yesus, peralatan yang kami gunakan. Biarlah Tuhan, melalui yang kami gunakan saat ini, Tuhan, kami boleh mendapatkan yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mau siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Silakan untuk Kopengdi. Ya, oke, puji Tuhan deh ya. Minta tolong adik-adik yang belum bisa gabung, bisa tolong dialihkan ke YouTube ya deh ya. Atau bantu telepon pakai WA biar disambungkan ke Sion Raya hari ini sama seperti ini ya. Ada seorang adik yang kita bantu pakai WA. Jadi dari Ambon juga. Nah, minta tolong kalau misalnya ada yang belum bisa bergabung karena keterbatasan Zoom, cuma 100 orang yang bisa gabung, kita tolong disambungkan pakai Telkomsel call atau enggak pakai WA call ya dek ya. Ini udah 99 orang soalnya di di jumlah peserta yang ikut Zoom. Oke, jadi boleh kita berdoa sekali lagi deh ya, sebentar deh ya. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami ucap syukur Bapak pada sore hari ini kami berkumpul bersama-sama. Kami rindu Tuhan Yesus, tidak hanya kami diperlengkapi dengan pikiran yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, tapi berikan juga kepada kami hati yang mau melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus, tidak ada satupun benih firman yang jatuh di tempat yang salah, tidak satupun benih firman yang jatuh di tempat yang berbatu ataupun yang bersemak duri. Biarlah pada hari ini, sore hari ini, setiap firman yang ditaburkan ke dalam tanah yang begitu subur, yang akan menghasilkan buahnya 30, 60, 100 kali lipat. Ini doa kami ya Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan, kami menyambut firman-Mu pada sore hari ini. Kami siap, kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Ya adik semuanya ya, aku mau share screen dulu. Sambil Koko menyampaikan firman, minta tolong kita semua membantu teman-teman kita yang belum bisa bergabung ya Dek ya. Jadi biar hari ini sekalipun kapasitas Zoom-nya 100, tetapi yang datang bisa melebihi 100. Ada amin ya. Jadi mungkin sebelum di share screen, perkenalan dulu. Nama saya Fendi, bagi yang belum kenal, dipanggilnya Ko Fendi. Saat ini bekerja di Pelabuhan Indonesia. Jadi dari tempat Koko bisa melihat laut, kapal-kapal, dan cuaca cukup panas ya kalau di pelabuhan ya. Dan makanya banyak yang bilang kenapa Koko tambah hitam, ya karena kerja setiap hari di pelabuhan yang begitu panas, kotor gitu ya. Dan itu tapi Koko sangat menyukai kerja di pelabuhan ini. Koko dulu kuliah di kimia, jurusan kimia FMIPA ITB. Jadi Koko hampir dalam seminggu itu sering sekali praktikum, pulang malam dan kerjaan laporan sama teman-teman. Tapi hal itu sangat membantu sehingga pada saat hari ini melatih karakter, melatih kedisiplinan untuk bekerja keras. Oke ya, aku mau share screen dulu. Oke.
sebentar ya. Udah kelihatan layarnya belum ya? Belum ya? Oke. Sekali lagi deh. Nggak bisa ya? Nggak bisa share screen ya? Aku minta tolong dari hostnya Kak Sarah, boleh minta tolong ini ya, dibukakan. Koko udah co-host. Ya, bentar. Tapi belum sampai. Boleh minta tolong Kak Sarah dicek apa? Dicek di chat Japrinya di Zoom atau share. Oh, entar ini udah bisa sekarang. Oke, kelihatan lihat di layar? Kelihatan kok. Oke. Ya inilah dia. Sudah, Kak. Oke, udah kelihatan ya. Puji Tuhan ya. Biar sekali lagi kita present dari awal. Nah, ini kelihatan di layar? Kelihatan kok. Oh ya, puji Tuhan ya. Karena Koko belum bisa melihat layar Koko, jadi ya puji Tuhan. Pada hari ini kita akan berbicara tentang visi pelipat gandaan jiwa-jiwa. Visi ini secara spesifik berbicara tentang multiplikasi lintas generasi. Nanti sambil jalan kita akan mempelajari bersama-sama dan pada akhirnya bisa memahami visi apa sih yang Tuhan mau sampaikan melalui Vision Raya pada hari ini. Oke, kita lanjut pertama-tama. Kita melihat Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama, Alkitab kita bercerita Perjanjian Lama itu banyak sekali tentang bangsa Israel. Sepanjang Perjanjian Lama itu Tuhan adalah seorang sutradara yang agung yang mengisahkan banyak sekali kisah-kisah ajaib agung mulia dengan bangsa Israel sebagai aktor utamanya. Kita juga tahu bahwa pada hari ini terjadi perang ya antara Israel dengan Palestina dan itu masuk ke dalam berita-berita nasional ataupun internasional. Terlepas kontroversi siapa yang salah, siapa yang memulai duluan, kontroversi siapa yang menembakkan rudal dan sebagainya macamnya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang sejak Perjanjian Lama bangsa Israel telah menjadi aktor utama dari rencana Tuhan atas dunia yang terhilang ini. Tapi walaupun bangsa Israel adalah aktor utamanya, layaknya sebuah film, layaknya sebuah cerita, tentu ada tokoh-tokoh lainnya yang juga mewarnai perjalanan bangsa Israel. Jadi Alkitab tidak hanya sekedar berbicara bangsa Israel saja, memang dia adalah aktor utamanya, tapi Tuhan juga memakai bangsa-bangsa lain di dalam Alkitab, disebutkan juga di Alkitab, di Perjanjian Lama, sehingga kita bisa berkata bahwa sebenarnya seluruh bangsa di muka bumi ini sudah termasuk di dalam rencana Tuhan. Oke. Jadi hubungan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain di Perjanjian Lama terangkum dengan indah dalam sebuah amanat agung versi Perjanjian Lama. Kita buka ya, sama-sama ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, judul perikopnya sangat jelas. Abram dipanggil Allah. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tentu ya, Dek ya. Kalau misalnya kita dipanggil, tidak mungkin kita dipanggil tanpa sebuah tujuan. Ada orang yang memanggil kita di tengah jalan, mungkin teman lama kita, teman SD kita, teman SMP kita, pasti ada tujuannya. Tidak mungkin hanya sekedar bunyi yang tidak punya arti. Panggilan Tuhan selalu pasti ada maknanya. Itu yang berusaha disampaikan. Nah, kita baca Kejadian 12 ayat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi perintah pertama dari Tuhan kepada Abraham sederhana sekali, pergilah.
pergi, tinggalkan, pergi menuju suatu tempat, daerah yang sudah Tuhan yang tentukan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan ini, ayat ini penting sekali bahwa Tuhan memerintahkan Abraham keluar itu sebagai perintah. Dan ayat 2, ayat 3-nya adalah berkat, adalah janji yang akan didapatkan oleh Abraham. Banyak dari kita berusaha untuk meminta janji dari Tuhan, tetapi sedikit sekali yang mau mengerjakan terlebih dahulu perintahnya. Kita selalu ingat tentang haknya kita sering lupa dengan kewajibannya kita. Kita sering ingat dengan janji Tuhan, tapi kita melupakan perintahnya. Sulit sekali deh. Kalau kamu berharap janji Tuhan tergenapi, lakukanlah perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan selalu mendahului setiap janji yang diberikan. Dia berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita menyebutnya Immanuel. Tapi kata Immanuel itu, janji penyertaan itu baru diberikan setelah perintah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Selalu janji Tuhan akan disertai, akan didahului oleh perintah Tuhan. Bahkan di ayat 2 ini sangat begitu luar biasa. Selain menjadi bangsa yang besar, Tuhan bilang, kamu akan menjadi berkat. Bukan sekadar kamu memberkati, kamu akan menjadi berkat. Abraham menjadi berkat. Pada masa saat ini, di perjanjian baru, gereja Tuhan, kita di tempat ini, kitalah berkat yang terindah. Kalau ditanya berkat apa yang bisa Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia? Tuhan bisa memberikan hujan pada waktunya, pada musimnya. Tuhan bisa memberikan matahari untuk menyinari bangsa Indonesia. Tetapi saya percaya sekali berkat yang terindah, berkat yang paling baik, yang paling besar, yang bisa Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia adalah gerejanya, yaitu kita semua di tempat ini. Ada amin. Ayat yang ketiganya, aku akan memberkati semua orang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi adik semuanya, kita bisa melihat ada sebuah paralel. Ada sebuah paralelisme antara ayat ini dengan amanat agung di perjanjian lama. Kita tahu amanat agung adalah berbicara tentang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi di perjanjian lama, Abraham juga mendapatkan amanat agung versi perjanjian lama, amanat agung yang diberikan Tuhan kepada Abraham untuk pergi. Jadi memang unik ya, bahwa amanat agung Tuhan selalu berkata untuk kita pergi, untuk kita memberkati bangsa lain, untuk menjangkau bangsa lain. Kalau tadi di perjanjian baru dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kalau di perjanjian lama dikatakan pada Abraham bahwa kamu harus pergi ke suatu negeri yang ditentukan dan olehmu semua bangsa di muka bumi jadi mendapatkan berkat. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak pernah menetapkan di perjanjian lama atau perjanjian baru hanya satu orang saja yang mendapatkan berkat, hanya satu orang saja yang diselamatkan. Tuhan berkehendak memberkati Abraham, betul. Tapi bukan hanya Abraham. Dia berkehendak supaya dari Abraham berkatnya Tuhan boleh sampai ke semua bangsa. Demikian juga dengan amanat agung di perjanjian baru. Tuhan berkehendak supaya orang-orang yang telah diselamatkan, terutama muridnya yaitu 12 rasul, pada akhirnya melalui hidup mereka, bangsa-bangsa lain, suku-suku yang lain, kota-kota yang lain juga diselamatkan. Ini penting sekali. Kalau kita mengetahui rencana Tuhan ini, kita akan pikiran kita akan terbuka bahwa Tuhan tidak pernah menetapkan satu orang saja diselamatkan, dua orang saja, sekelompok kecil saja diselamatkan. Pikiran Tuhan adalah semuanya. Pikiran Tuhan adalah semua bangsa. Kalau sebagai orang tua, kalau misalnya orang tua yang benar ya, orang tua yang benar, dia punya 3 anak, 4 anak, tidak mungkin dia hanya mengasihi satu anak saja dibandingkan yang lain. Kalau adik-adik semuanya berasal dari keluarga di mana orang tuanya pilih kasih, Koko minta maaf, Koko tidak bisa buat apa-apa. Tetapi sebagai seorang bapak, karena Koko sudah punya anak sekarang, Koko berani berkata bahwa tidak ada satupun anak-anak yang maksudnya anak-anak kandung Koko yang Koko pilih kasih. Semuanya Koko kasihi dan tentu Bapa di surga juga mengasihi semua orang. Dia tidak mau hanya 1-2 orang saja diselamatkan. Ini penting sekali karena kita bicara visi hari ini. Kalau kita tidak melihat seperti yang Tuhan lihat, kita akan cenderung menjadi egois dan kita berpikiran ya cukuplah saya saja diselamatkan. Cukuplah yang penting keluarga saya sudah percaya Yesus semuanya. Yang penting kampus saya sudah
banyak yang percaya, udah ada PMK-nya lah di kampus saya. Kita akan terjebak dalam pikiran yang sempit seperti itu. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, kita boleh buka Keluaran 12 ayat 38. Keluaran 12 ayat 38. Keluaran 12 ayat 38. Puji nama Tuhan. Ini adalah cerita di mana bangsa Israel di malam ketika mereka keluar di tanah Mesir. Nah, dikatakan di ayat 38 itu, juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Kita tahu bahwa Tuhan mengadakan 10 mujizat, 10 tulah dan ada mujizat-mujizat besar yang Tuhan lakukan di tanah Mesir dalam rangka rencana yang besar menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Di hari di mana bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir, Tuhan juga membebaskan bangsa-bangsa lain yang diperbudak di Mesir. Nanti boleh dibaca lagi deh ya, Keluaran 12 ayat 38. Boleh baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah pada malam waktu mereka keluar, Tuhan juga menyelamatkan banyak bangsa. Memang aktor utamanya tetap bangsa Israel. Tetapi ada aktor-aktor lainnya yang Tuhan selamatkan juga. Jadi dulu ada ada film tentang Musa yang pernah aku lihat. Bukan satu film, beberapa film dokumenter tentang kejadian Musa gitu ya, dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan mungkin semuanya lah ya, semua film yang saya tonton ini tentang Musa tidak ada yang menceritakan tentang bangsa-bangsa lain yang juga ikut keluar bersama bangsa Israel. Jadi nanti siapa tahu adik-adik semuanya ada yang kebetulan menjadi animator, membuat film-film tentang Alkitab, membuat animasi tentang Alkitab, pokoknya titip pesan kalau bisa digambarkan juga kejadian di mana bangsa Israel keluar dari Mesir dan ada bangsa-bangsa lain juga ikut bersama-sama. Karena ini nggak pernah ada deh. Bahwa sepanjang aku perhatikan film-film dokumenter tentang Musa, film-film sekolah minggu untuk anak sekolah minggu, itu nggak ada yang menyebutkan bahwa atau menggambarkan bahwa ada bangsa-bangsa lain yang ikut bersama-sama dengan bangsa Israel. Padahal di Alkitab mencatat pada malam mereka keluar, ada bangsa lain juga yang ikut keluar. Itulah bukti bahwa melalui hidup bangsa Israel sebenarnya semua bangsa diberkati. Dan itu menjadi gambaran kehidupan orang percaya pada akhirnya. Bahwa keselamatanmu harusnya memberikan dampak berkat bagi orang lain. Kok bisa kok? Ya iya, karena kamu diselamatkan, kamu menerima keselamatan, kamu juga ikut serta dalam rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan orang di sekitarmu. Pada titik inilah janji Tuhan yang tadi, yang di Kejadian 12 ayat 1-3 tergenapi. Bahwa oleh keturunan Abraham lah semua bangsa diberkati. Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita semua. Tuhan mau deh. Tuhan mau apa yang terjadi pada bangsa Israel terjadi juga dalam hidup kita di masa kini. Karena dia tidak menetapkan, karena Tuhan tidak pernah menetapkan satu orang, satu keluarga, satu RT, satu desa saja yang diselamatkan. Tuhan menetapkan semuanya. Ini penting sekali, saya akan ulang berkali-kali kalimat ini, bahwa Tuhan menginginkan semua bangsa diselamatkan. Karena selama kita masih menutup diri kita dan hanya berpikiran sempit, kita tidak akan pernah mengerti rencana Tuhan. Ada teman baik saya, teman SD, kebetulan teman baik saya ini dari kecil juga sama kayak saya, kita sama-sama beragama Buddha. Kita lahir dari agama Buddha. Kita lahir dari keluarga yang beragama Buddha. Jadi saya kuliah dan saya mengenal Tuhan Yesus pada saat saya kuliah. Lalu saya pulang kampung, maksudnya pas liburan kuliah saya pulang kampung, saya ketemu teman saya ini. Saya kaget juga ya, ternyata dia sudah jadi Kristen gitu. Lama nggak ketemu, ternyata sudah jadi Kristen. Lalu ya saya cerita pengalaman saya melayani Tuhan, bagaimana keluarga saya juga setelah saya percaya Yesus, akhirnya mama saya, papa saya, kakak saya, adik saya semua jadi percaya Yesus juga. Lalu dia cerita bahwa di dalam keluarganya pun juga dia mengalami hal yang sama. Lalu saya tanya ke teman saya ini, gimana bro, mau nggak ikut pelayanan gitu kan? Mau nggak ikut? Yuk sama-sama yuk kita melayani Tuhan keluar gitu kan. Lagi pula keluargamu juga sudah diselamatkan gitu kan. Kita perlu nih
ya mungkin nggak keluar kota, tapi ya di Jakarta ya kita ke Depok kah atau ke Tangerang kah, kita pelayanan, kita kesaksian, pasti ada banyak juga orang-orang Cina lainnya, kalau aku bilang, yang mungkin masih hidup dalam tradisi yang lama, dalam agama yang lama, ya kita bisa bawa mereka untuk mengenal Yesus. Dan kaget sekali ternyata jawabannya lucu ya, jawabannya agak lucu. Jadi dia berkata ya cukup ya, maksudnya saya merasa cukup untuk keluarga saja. Saya merasa ya udah, saya memberkati keluarga saja. Memang keluarga saya udah percaya Yesus, ini kata teman saya, sudah cukuplah sudah cukuplah keluarga saya saja yang saya layani. Kalau ke tempat-tempat lain, kalau saya harus kesaksian di berbagai tempat lain, kayaknya nggak sanggup lah, kayaknya nggak mau lah gitu ya, karena kesibukan kerja dan segala macam lainnya. Nah itu itu karena tadi ya, kenapa ada orang yang berpikiran seperti itu? Sekali lagi karena pikirannya belum seperti pikirannya Yesus, pikirannya Tuhan. Pikirannya Tuhan bukan cuma 1-2 anak Islam, semuanya. Bahkan di akhir, di mana di hari-hari terakhir menjelang sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus bicara dengan murid-muridnya, ada lagi domba-dombaku di kandang yang lain, di luar, yang harus digembalakan. Jadi pikirannya Tuhan tuh nggak cuma 1-2 orang saja. Dia berharap Tuhan Yesus berencanakan untuk semuanya diselamatkan. Lanjut lagi ya, pelan-pelan pembahasannya akan lebih dalam lagi. Nah, kita lihat slide berikutnya. Maaf. Oke. Kak Sarah masih bisa kelihatan ya layar Koko ya, Dek ya? Kak Sarah? Masih kelihatan ya? Masih. Jadi ini kesimpulan dari penjelasan yang tadi itu, penjelasan dari slide sebelumnya, bahwa Tuhan tidak pernah menyelamatkan dengan sekaligus semua orang atau semua bangsa. Memang uniknya Tuhan gitu deh ya. Kalau misalnya ada 100 orang di suatu kota, di satu desa, Tuhan mungkin tidak langsung 100% yang diselamatkan. Tapi pasti akan ada 1-2 orang atau mungkin 10 atau beberapa orang dari sekumpulan 100 orang itu yang Tuhan pakai untuk Tuhan selamatkan terlebih dahulu, sehingga dari sekumpulan orang ini atau bahkan 1 orang itu Tuhan berusaha menyelamatkan semuanya. Memang seperti itu deh rencana Tuhan. Coba bayangkan kalau misalnya 200 juta penduduk Indonesia dalam sehari semalam langsung percaya Yesus. Apa akibatnya? Akibatnya tentu kita, anak muda di tempat ini, tidak punya kerjaan lain. Tidak ada pekerjaan lain yang bisa kita lakukan. Ya karena semuanya sudah percaya. Kalau dalam sehari semalam semuanya percaya Yesus gitu kan, kita mau buat apa lagi besok? Nggak ada lagi mau dikerjakan, semuanya udah percaya Yesus. Jadi Tuhan dengan sengaja memang deh. Kita semua yang lahir di Indonesia ini, kita semua Tuhan sengajakan lahir di bangsa ini, karena Tuhan mau menyelamatkan bangsa Indonesia melalui hidup kita. Bersyukurlah dan bersukacitalah dan berbanggalah. Ada pekerjaan yang besar untuk yang Tuhan mau kita lakukan. Dan inilah polanya Tuhan deh. Sekali lagi saya sampaikan. Tuhan, apakah bisa Tuhan mengirimkan malaikat dan mempertobatkan 200 juta penduduk Indonesia dalam sehari semalam? Saya rasa bisa, yakin bisa. Tetapi saya yakin Tuhan tidak mau. Karena Tuhan mau melakukannya melalui hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak pernah bisa. Tanpa kita, Tuhan tidak pernah mau. Tuhan maunya, rencana Tuhan adalah melalui hidup kita. Kita yang jumlahnya sedikit ini, yang katanya menurut statistik, jumlah orang Kristen di Indonesia cuma 10%, melalui 10% inilah Tuhan mau membawa Indonesia ke dalam pertobatan. Di gambar ini ada banyak gambar-gambar bendera-bendera negara lain. Salah satunya bangsa yang Tuhan mau selamatkan pasti juga adalah bangsa Indonesia. Kita masuk ke perjanjian baru. Nah, Tuhan selalu konsisten adik-adik semuanya dengan semua yang dia kerjakan. Tuhan bekerja dengan banyak cara yang berbeda. Tetapi prinsipnya semua cara itu pastilah sama. Jika di perjanjian lama Tuhan bekerja dengan cara memakai Abraham dan bangsa Israel, memberkati semua bangsa, demikian juga di perjanjian baru, zamannya kita yang milenial ini,
Tuhan akan memakai semua orang percaya untuk menyelamatkan seluruh dunia yang terhilang. Perhatikan bahwa rencana Tuhan adalah seluruh dunia. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia hanya punya 11 murid yang menyertai dia. Hanya 11 doang yang menyertai Tuhan Yesus di sana. Di apa namanya? Di Bukit Zaitun ya. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke awan, di atas ke awan-awan. Tapi Tuhan berkata pada 11 murid ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan sudah menanamkan visi yang besar, yaitu seluruh dunia ini kepada 11 muridnya. Kalau ada manusia di Mars, kalau ada manusia di Jupiter, planet lain, saya rasa Tuhan Yesus juga akan memerintahkan mereka untuk pergi ke sana. Sayang nggak ada. Sayangnya hanya di sini saja manusia ada di planet bumi ini. Makanya Tuhan bilang semua bangsa, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan sudah menanamkan visi ujung bumi kepada para murid-muridnya. Ladang kita adalah seluruh dunia ini. Kenapa ini penting? Kenapa sengaja di dalam slide ini saya bold, saya buat buat dalam huruf tebal, karena ini harus menjadi pikiran kita bersama-sama bahwa ladang kita adalah seluruh dunia ini. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Waktu saya kuliah, 1 minggu itu ada 3 kali praktikum. Ada kalanya dalam 1 minggu itu hanya 1 praktikum saja. Oke, sebentar ya. Ini ada yang masuk lagi, siapa ya? Halo, Kak. Ya, mungkin dari Kak Sarah bisa di-mute dulu ya, ya. Ya, komen ada kitab di sekitar foto, soalnya jadi berisik. Bagaimana? Oke, kita lanjut lagi ya. Waktu saya kuliah, seminggu bisa praktikum 3 kali. Dan dalam 1 minggu itu bisa ada 3 laporan yang harus diselesaikan. Dan uniknya adalah ketika dalam 1 minggu itu ada 3 laporan yang harus Oke. Lanjut lagi ya. Dalam 1 minggu itu ada 3 praktikum yang harus diselesaikan, ada 3 laporan praktikum yang harus diselesaikan, dan kadang ada beberapa minggu yang hanya 1 praktikum saja yang harus diselesaikan. Dan uniknya, saya perhatikan ketika laporannya banyak, yaitu 3 praktikum dalam seminggu, saya bisa menyelesaikan satu laporan itu dengan sangat cepat. Tetapi ketika dalam seminggu itu hanya ada 1 laporan praktikum saja, ternyata saya menyelesaikannya butuh waktu yang sangat lama. Nah, itu unik. Kenapa bisa seperti itu? Karena tekanan. Ketika saya berada dalam tekanan, dan saya rasa semua orang mengalami hal yang sama, ketika kita berada di dalam tekanan, target yang tinggi, harus menyelesaikan 3 laporan, 4 laporan, 10 laporan, pada akhirnya kita akan dipacu untuk mengerjakan dengan cepat. Tapi kalau kita melihat hanya 1 laporan saja, targetnya kecil kok, tidak banyak targetnya, kita akan cenderung untuk bekerja dengan pelan, cenderung lambat, cenderung berleha-leha. Itulah mengapa kalimat ladang kita adalah seluruh dunia ini harus dibuat tebal, supaya masing-masing kita akhirnya tahu dan melihat bahwa masih banyak sekali pekerjaan yang belum selesai. Kalau kita hanya melihat Jakarta, kalau kita hanya melihat Bandung, kalau kita hanya melihat kampus kita sendiri saja, tidak akan ada niat ataupun tidak akan ada
upaya, semangat untuk menyelesaikan, untuk mengerjakan amanat agung. Kita akan cenderung berleha-leha, kita akan cenderung untuk membiarkan saja. Toh cuma satu kok yang mau dijangkau. Toh cuma dua kok yang mau dijangkau. Toh cuma Indonesia doang kok yang mau saya jangkau. Kita akan cenderung untuk berleha-leha. Itulah mengapa saya sampaikan, kita harus melihat dengan caranya Tuhan melihat. Tuhan melihat seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma kamu doang saja, bukan hanya keluargamu saja, bukan hanya kampung halamanmu saja, bukan hanya suku bangsamu saja. Tuhan melihat seluruh bangsa, seluruh dunia ini. Itulah targetnya Tuhan. Kalau kita melihat dengan cara Tuhan melihat, yaitu seluruh dunia, kita tidak mungkin akan bersantai. Pekerjaan kita masih sangat banyak deh. Sangat banyak adik-adik semuanya. Dan itu akan membuat kita semakin bersemangat mengerjakan amanat agung ini. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Kita buka Matius 4 ayat 12 sampai 17. Maaf. Matius 4 ayat 12 sampai 17. Ini ayat yang sudah sering dibacakan mungkin. Matius 4 ayat 12 sampai 17. Dikatakan firman Tuhan demikian, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Di ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dengan sengaja memilih untuk lahir di daerah bangsa-bangsa lain. Kita tadi sudah baca ayatnya, ketika Tuhan Yesus melayani, ia memilih melayani pertama kali di daerah wilayah bangsa-bangsa lain. Kita tahu negara Israel, kita tahu tanah Israel itu ada bagian utara, ada bagian selatan, dan Matius 4 ini bercerita tentang awal mulanya Tuhan Yesus melayani. Dikatakan di ayat 17, mulai saat itulah Tuhan Yesus memberitakan Injil, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah awal dari pelayanan Yesus, dan Yesus ternyata memilih wilayah bangsa-bangsa lain. Dikatakan di sana bahwa Galilea adalah bangsa yang diam di dalam kegelapan. Daerah Galilea ini sebenarnya adalah daerah transit perdagangan. Daerah di mana bangsa-bangsa dari Arab mau ke Mesir, biasanya mereka lewat daerah Galilea sebelum mereka turun ke Mesir. Di sini juga terjadi kawin campur di daerah Galilea ini ya. Di daerah Galilea ini terjadi kawin campur sehingga banyak sekali orang di daerah Galilea ini yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang di selatan di daerah Yerusalem. Nah, tetapi itulah Tuhan deh. Itulah Tuhan Yesus. Dia dengan sengaja memulai pelayanannya bukan pada Yerusalem, di mana banyak orang Yahudi, banyak sekali orang-orang Yahudi yang taat beragama. Tetapi dia memulainya di daerah Galilea, daerah bangsa-bangsa yang lain. Kita buka Yohanes 1 ayat 46. Kita buka Yohanes 1 ayat 46. Yang mengikuti dari YouTube juga boleh dibuka ya, sambil dibuka.
Yohanes 1:46 dikatakan, dan ini perkataan Nathanael ya. Nathanael berkata, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret kita tahu bahwa ini adalah kampung halaman di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Jadi menurut orang-orang Yahudi yang pada masa itu, daerah Nazaret ini bahkan adalah daerah yang dipandang sangat rendah. Nanti boleh dibaca ya di ayat berikutnya bahwa Tuhan Yesus pun ditolak oleh orang Farisi. Kenapa? Yohanes 7 ayat 52 dikatakan bahwa tidak ada nabi yang pernah datang dari Galilea. Bahkan Tuhan Yesus sudah ditolak oleh orang Yahudi secara umum, oleh orang Yahudi yang tadi mungkin tidak kawin campur, benar Yahudi totok ya, Yahudi yang tidak menikah dengan bangsa lain, sudah ditolak oleh bangsanya sendiri, sudah ditolak oleh bangsa Yahudi yang totok seperti itu. Tuhan Yesus bahkan ditolak di kota kelahirannya. Markus 6 ayat 4-5 dikatakan bahwa Tuhan Yesus bahkan tidak bisa mengadakan mujizat di Nazaret. Dan Lukas 4 ayat 29 bahkan lebih parah lagi, pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di Nazaret itu, orang-orang sekotanya sendiri mau melempar dia dari tebing. Cerita tentang Tuhan Yesus ini sangat lucu sekali ya. Kalau kita berpikir baik-baik, sebenarnya Tuhan Yesus tidak memiliki satupun kualifikasi yang layak, yang cocok untuk dia memberitakan Injil. Jelas sekali di layar ini berbagai ayat yang disampaikan. Jelas sekali ayat yang disampaikan di layar ini bahwa Tuhan Yesus tidak dianggap, tidak dipandang oleh bangsanya sendiri. Tidak satupun kualifikasi secara manusia yang dapat dikatakan bahwa Yesus memiliki kemampuan untuk memberitakan Injil sebenarnya. Dia berasal dari kota yang tidak terkenal, bahkan banyak orang yang tidak mengakuinya dia sebagai, boro-boro mengakuinya sebagai Tuhan. Sebagai nabi pun juga nggak diakui. Tetapi Tuhan Yesus justru memilih untuk memulai pelayanannya di kota seperti ini, di Galilea, di kota yang tidak terpandang. Apapun latar belakangmu saat ini, belajarlah dari teladan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus memilih untuk keluar dari kenyamanannya. Dia bisa saja berkhotbah di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang tadi dikatakan murni itu, yang tidak kawin campur. Tapi dia memilih untuk melayani di Galilea, mulai dari bangsa-bangsa lain. Apapun latar belakangmu saat ini, kalau kamu merasa kamu tidak punya kualifikasi untuk memberitakan Injil, tidak punya kemampuan yang bagus untuk memberitakan Injil, Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama. Tapi dia mau memulai. Dia tidak memulai dari Yerusalem, karena dia tahu bahwa sudah ratusan tahun bangsa Yahudi di Yerusalem kenal dengan nama Tuhan. Tapi ada bangsa-bangsa lain, ada orang-orang lain yang belum tahu dan belum pernah mengenal tentang nama Tuhan. Bapa di surga dengan sengaja merancang supaya Tuhan Yesus dibesarkan di Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Supaya kita sadar bahwa Tuhan Yesus sejak awal melayani, Ia sudah melayani dengan visi multiplikasi. Ia tidak ingin hanya berfokus kepada bangsa Yahudi saja, yang sudah berkali-kali tahu tentang nama Tuhan, yang sudah berkali-kali melihat mujizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Makanya salah satu pengkhotbah yang terkenal, T.L. Osborne pernah bilang, untuk apa kita memberitakan tentang kedatangan Tuhan kepada seseorang 2 kali. Sedangkan di luar sana, ada orang-orang yang 1 kali pun itu belum pernah mendengar tentang Injil. Waktu aku pulang
praktikum waktu kuliah, kalau pulang praktikum, aku selalu lewat Indomaret ya. Di sebelah kanan Indomaret itu ada gang kecil, ada ibu-ibu yang menjual gorengan. Dan kok sering beli gorengan sana setelah selesai pulang praktikum. Dan saya nanya gitu kan, ngobrol-ngobrol ya, bangun hubungan. Saya nanya gitu kan, apakah ibu pernah dengar tentang Tuhan Yesus, tentang Yesus? Ibu itu bilang belum tahu dan belum pernah dengar. Betul sekali apa yang dikatakan pendeta itu ya, maksudnya Bapak hamba Tuhan ini, Tia Losbon. Ada banyak orang yang bahkan belum pernah mendengar satu kali pun tentang Tuhan Yesus. Jadi pada saat kau beli gorengan itu, ya kau langsung bagikan tentang Injil, tentang Tuhan Yesus. Lalu boleh percaya boleh enggak, beberapa waktu kemudian ibu ini pergi. Jadi dia lama menjual gorengan di sana, tapi entah kenapa setelah kau selesai beritakan Injil ini, kau sering pulang praktikum dan kau tidak ketemu lagi dengan ibu ini. Jadi kau bersyukur bahwa sekalinya kau beritakan Injil pada ibu ini yang menjual gorengan, itu nggak sia-sia. Kau sering ketemu ibu ini dan setelah kau PI kan ibu ini pindah entah kemana. Lalu aku pernah datang ke rumahnya, aku tanya sama tetangganya, kenapa dia pindah? Ternyata dia bilang, tetangganya bilang katanya suaminya kecelakaan, jadi dia harus pulang kayaknya ke daerah Tasik atau ke daerah Sumedang, aku lupa. Jadi sampai aku lulus kuliah, aku tidak pernah ketemu dengan ibu ini lagi. Tapi aku bersyukur bahwa malam itu aku sempat membagikan Injil kepada ibu ini. Kalau waktu itu tidak dibagikan, mungkin tidak pernah ada kesempatan, tidak pernah ada lagi kesempatan untuk bisa bertemu dengan ibu ini. Sampai hari ini aku belum pernah ketemu. Nomor handphonenya pun tidak ada. Karena ya, maksudnya karena ibu ini berasal dari ekonomi yang sulit, jadinya memang tidak punya handphone sama sekali. Oke, kita lanjut lagi. Jadi apa visi multiplikasi kita mungkin adik-adik semuanya pernah ya melihat di beberapa tempat ada bisnis toko oleh-oleh yang memasang pengumuman, toko ABC misalnya, kami tidak buka cabang di tempat yang lain. Waktu aku di Surabaya pernah kalau jalan-jalan mau beli oleh-oleh, di situ ditulis kami tidak buka cabang di tempat lain. Kalau ada toko yang lain dengan memakai nama kami, berarti itu ilegal karena hanya kami yang toko yang asli lah, istilahnya gitu. Agak aneh ya kalau kita belanja di toko oleh-oleh sampai ada pengumuman seperti itu. Aku tanya sama teman Koko yang asli situ, dia bilang, oh itu karena ada sengketa. Pemiliknya itu cerai atau bagaimana, akhirnya ada sengketa harta dan segala macam, akhirnya mereka buka cabang. Nah, pelayanan atau gereja, misalnya Sion Ministry ini, kita tidak boleh menjadi toko oleh-oleh yang hanya eksis, yang hanya ada di segelintir kota dan kampus-kampus. Kita perlu menanam visi multiplikasi ini bagi semua generasi untuk memenuhi seluruh kota dan bangsa dan negara. Bolu Meranti dari Medan itu memang enak deh. Tapi sayangnya hanya ada di Medan. Kalau dibawa ke Papua bisa sih, tapi butuh waktu lama. Butuh ongkos yang sangat besar. Aku pernah beli bakpia di Jogja, aku bawa ke Medan, mungkin selang 3-4 hari gitu ya. Entah kenapa sampai di Medan itu sudah berjamur. Ya itulah kalau misalnya gereja memposisikan dirinya seperti toko oleh-oleh, dengan sengaja tidak membuka cabang di tempat lain, dengan sengaja tidak memultiplikasi, akhirnya yang bisa menikmati Injil itu hanya orang tertentu.
Tidak bisa semua orang, tidak bisa semua suku bangsa, tidak bisa semua kalangan mendengar Injil, menikmati Injil. Kita harus berubah. Kita harus mengubah konsep berpikir kita dari toko oleh-oleh, gereja sebagai toko oleh-oleh, menjadi gereja sebagai pengutus, sebagai mesin yang mengutus banyak orang, sehingga banyak kota, daerah, kampus-kampus lain bisa mendengar Injil. Yesaya 54 ayat 3 nanti boleh dibaca di rumah masing-masing. Ini sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Nah, visi multiplikasi ini apa sih? Kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi bisa lihat di layar, ada 2 gambar yang saya buat di slide ini. Gambar yang pertama di sebelah kiri itu berbicara tentang pertambahan lintas generasi. Ada bulatan merah, lingkaran merah. Kita sebut itu sebagai pekerja Kristus. Dari satu orang, dia menjangkau orang lain lagi, sehingga seperti sebuah rantai. Kita sebut ini sebagai bahan lintas generasi. Yang ada di dalam gambar ini semuanya bukan visi multiplikasi lintas generasi. Ini bukan ya dia, ini bukan. Ini sengaja disampaikan dulu supaya kita tak menyadari mana yang bukan, mana yang iya. Jadi ini yang di layar ini bukan deh. Sengaja digambarkan seperti ini. Apa yang ada di layar ini, yang sebelah kiri, adalah tentang pertambahan, bukan multiplikasi. Lintas generasinya betul, karena ada anak rohaninya, ada anak rohaninya lagi, ada anak rohaninya lagi. Banyak memang yang dimenangkan, tetapi kecepatannya sangat rendah. Memang terjadi pertambahan jumlah jiwa-jiwa, tetapi itu bukan multiplikasi. Di gambar yang sebelah kanan, kita bisa lihat inilah yang disebut dengan multiplikasi satu generasi. Ada satu pekerja Kristus menjangkau mungkin 8-10 orang. Memang hebat ya, multiplikasi terjadi. Tapi sayangnya itu hanya satu generasi saja. Dan rentan terjadi dengan model seperti ini, sang pekerja Kristus tersebut mengalami kelelahan. Dia harus mengurus 8 orang. Saya sudah punya anak sekarang 2 anak saja sudah bikin pusing deh. Gimana kalau misalnya punya anak 8 ya, 8, 10 anaknya. Wah, luar biasa sekali, itu bisa sangat pusing sekali mengurus hidup 8 orang. Nah, seperti apa visi multiplikasi yang benar? Yang benar adalah seperti ini. Visi multiplikasi lintas generasi. Menurut buku T40 di bab 17 dikatakan bahwa dari berbagai contoh-contoh atau mungkin dari berbagai kota-kota yang mengalami kegerakan rohani, unik sekali bahwa mereka memulainya atau mungkin mereka sebenarnya hanya di puncak, maksudnya di level yang paling tinggi itu, hamba Tuhan yang paling atasnya, mereka hanya memiliki 2 anak rohani saja sebenarnya. Unik ya, maksudnya kita mungkin berpikiran supaya sukses, supaya Injil sampai ke segala bangsa, satu orang hamba Tuhan yang terkenal atau mungkin yang sangat jago berkhotbah harus punya 10 anak rohaninya, 3 anak rohaninya, atau 5. Ternyata 2 saja cukup. Bukan berarti tidak boleh 3 atau 4, boleh deh ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman dari berbagai hamba-hamba Tuhan, ternyata ada yang kita sebut kekuatan 2 kelompok. Ternyata dari 2 orang yang setia dimuridkan, dan 2 orang ini melanjutkan untuk memberitakan Injil juga, kita bisa mengalami multiplikasi. Inilah dan inilah yang kita sebut dengan lintas generasi. Jadi tidak hanya 1 orang saja, tapi keturunannya, dan keturunan lagi berikutnya. Terjadi multiplikasi jumlah jiwa-jiwa dengan sangat pesat. Ingat kata kuncinya, pesat. Karena kalau misalnya kita mau memberitakan Injil kepada seluruh dunia, kalau butuh 1000 tahun, 2000 tahun lagi, ya memang lambat.
kita akan cenderung bermalas-malasan. Mungkin ada yang bilang, ada yang berkata, santai aja lah kok, Tuhan Yesus masih lama datangnya. Iya, kalau datangnya besok bagaimana? Tidak ada yang tahu kapan Yesus datang. Kalau datangnya besok, dan saat ini kondisinya masih seperti ini, sayang sekali ada banyak orang yang tidak diselamatkan. Dengan pola seperti ini, beban penjangkauan jiwa-jiwa terdistribusi merata. Bukan menjadi beban satu orang saja. Kenapa banyak pekerja Kristus yang pada akhirnya kecewa dengan pelayanan, dia dulunya mungkin sering memberitakan Injil lalu dia kecewa, mungkin karena terlalu banyak beban pelayanan yang dia pegang. Dia harus memuridkan 8 orang, 10 orang, ya mungkin stres. Tapi dengan cara seperti ini, dengan model seperti ini, kita bisa mengalami multiplikasi lintas generasi. Ayat yang sangat terkenal kita buka 2 Timotius 2 ayat 2. Kita buka 2 Timotius 2 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Yang di YouTube juga boleh sambil dibaca ya. 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajak orang lain. Jadi Injil ini harus dititipkan kepada orang-orang yang bisa dipercaya, yang sanggup untuk mengajak orang lain juga. Bisa dikatakan misalnya ini lingkaran paling atas Rasul Paulus, yang kedua ini adalah Timotius. Timotius ini harus mengajar kepada seseorang yang bisa juga mengajak orang lain. Memang seperti itu deh caranya. Itulah yang kita sebut dengan multiplikasi. Multiplikasi lintas generasi. Bukan hanya 1-2 orang saja, bukan hanya 1 generasi, 2 generasi saja, tapi bergenerasi-generasi. Amin ya. Inilah visi multiplikasi lintas generasi. Inilah yang kita sebut dengan visi pelipat gandaan jiwa-jiwa yang kita pegang, yang kita percaya, yang kita ingin capai, yang kita ingin dapatkan di pelayanan Sion ini. Nah, ini sekedar gambaran saja bahwa seekor gajah itu memang besar dan kuat. Tetapi dia menjadi hewan yang harus dilindungi karena jumlahnya sedikit. 1 ekor gajah bisa melahirkan 1 ekor anak gajah setiap 2 tahun. Jadi wajar ya kalau misalnya gajah itu sampai harus dilindungi karena lama sekali punya anaknya. Badannya sih besar. Dan kalau berantem atau dia lagi marah, gajah itu kalau gajah liar kalau marah, kalau kita ganggu dia bisa menyerang kita. Emang kuat sekali gajah itu. Tetapi jumlahnya sedikit, hampir punah. Jadilah gereja yang seperti kelinci yang dapat bereproduksi dengan sangat cepat. 1 ekor kelinci itu bisa melahirkan 3-5 bayi hanya dalam waktu rentang 4-6 bulan. Jadi kelinci memang kecil ya. Mungkin kelinci tidak ada gunanya. Mungkin kelinci terlihat seperti tidak ada gunanya. Tetapi kelinci ini sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi hewan yang bisa punah karena cepat sekali punya anak. Semut gitu kan. Semut, ikan, anjing, hewan-hewan seperti itu sampai kapanpun tidak akan pernah punah. Kucing lah gitu kan. Kucing yang kita lihat di pinggir jalan sering kita temui di jalan atau di kampus, itu tidak akan pernah musnah atau punah karena cepat sekali melahirkan. Jadi gereja harusnya seperti itu deh. Kecil tapi banyak nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada besar tapi sedikit. Jumlahnya cuman jumlahnya hanya di kota-kota tertentu saja. Nah, pelayanan Sion juga pelayanan Sion ataupun gereja bahaya kalau misalnya kita lebih mengutamakan besarnya gedung ataupun besarnya jemaat. Tapi sayangnya dia hanya di satu tempat saja. Gereja yang baik adalah gereja seperti kelinci ini. Nah, seekor cicak, adik-adik semuanya, kalau dalam bahaya, dia bisa memutuskan ekornya. Jadi predator ataupun
hewan lain yang berusaha memakan cicak ini terkecoh. Predator ini mungkin menyangka ekor yang putus ini adalah cicak itu sendiri, padahal bukan. Memang cicak ini pada akhirnya bisa selamat, bisa bisa pergi, melarikan diri dari bahaya yang mengancam. Namun jumlah cicak tetaplah satu. Jumlah cicak tidak akan bertambah. Sekalipun dia bisa bertahan hidup, jumlahnya hanya satu. Begitu. Nah, kita bandingkan dengan hewan yang lain. Ini adalah bintang laut. Setiap tentakel, setiap tangan-tangan dari bintang laut itu, adik-adik semuanya, bisa membelah menjadi bintang laut yang baru. Ketika putus. Ketika ada bahaya yang mengancam, lalu tentakelnya itu diputus gitu kan, dirobek ataupun terlepas dari badannya. Setiap tentakelnya itu bisa membelah diri menjadi bintang laut yang baru lagi. Jadilah gereja yang demikian. Jadilah pelayanan yang demikian. Yang justru makin bertambah banyak ketika ada tekanan, ketika ada bahaya yang mengancam. Ada banyak orang alumni-alumni yang berkata, saya tidak pernah lagi dimuridkan kok. Bagaimana saya bisa menjangkau jiwa-jiwa? Saya aja, pelayanan Sion di tempat saya aja masih sedikit orangnya, masih sedikit jumlahnya. Tidak ada yang peduli sama saya. Adik-adik semuanya, itulah tantangan kita sebagai gereja Tuhan. Bagaimana kita bisa bertambah, berkembang, justru di masa-masa, justru di saat-saat, di kondisi-kondisi yang sangat tidak ideal untuk bertambah, sangat tidak ideal untuk bermultiplikasi. Jadilah gereja yang demikian. Pakailah gadgetmu supaya terjadi multiplikasi lintas generasi. Banyak orang banyak anak muda menghabiskan waktunya di dalam di dalam sosial media, dan ya sayang sekali gitu kan. Waktu habis tanpa ada satupun hal yang baik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Ada info karena Koko kan kerja di BUMN. Di salah satu BUMN yang terkenal, Koko sempat bicara sama teman di sana, ada rencana mereka memakai TikTok untuk training. Jadi ada rencana materi-materi kan kalau di kantor biasa ya ada training gitu kan, training kepemimpinan, leadership, training finansial dan seterusnya. Ada rencana di BUMN ini, saya tidak sebut namanya, mereka akan mengajarkan materi-materi itu memakai TikTok. Jadi BUMN yang infonya di tempat itu banyak sekali orang-orang yang dari agama seberang, bukan dari Kristen. Ternyata mereka bisa memakai TikTok untuk memulai hal yang baik, hal yang berguna. Mestinya anak-anak Tuhan jauh lebih lagi ya. Mestinya anak-anak Tuhan jauh lebih lagi berinisiatif bagaimana caranya kita bisa memakai TikTok ataupun snack video apapun namanya itu untuk memberitakan Injil. Bukan untuk bukan untuk goyang-goyang nggak jelas gitu ya deh ya. Bukannya sekedar goyang-goyang nggak jelas dapat konten yang penting follower banyak, nggak juga deh. Tapi ada firman Tuhan, ada kehidupan nilai-nilai Kristus yang bisa dibagikan. Kita cepat saja, waktunya udah hampir selesai, tinggal 5 menit lagi. Karena waktunya hampir habis, saya tidak baca ayat ini dengan lengkap. Tapi intinya adalah pada masa gereja mulai itu, pada masa di mana gereja mulai itu ada, mereka hanya ada di Yerusalem. Dan Tuhan dengan sengaja mengizinkan penganiayaan terjadi supaya Injilnya sampai ke segala suku bangsa, ke kota lain, dimulai dari Samaria. Ini penting sekali untuk dipelajari dan dipahami. Artinya apa? Artinya Tuhan dengan sengaja juga membuat kita tidak nyaman. Kalau ada yang merasa, saya kok tidak nyaman ya di gereja ya, maksudnya padahal keinginan saya hanya sekedar datang ke gereja, saya ingin menikmati berkat Tuhan, tapi kalau sepertinya sulit. Mungkin Tuhan izinkan deh itu terjadi supaya adik-adik semuanya pergi dan keluar dari zona nyamanmu. Di nomor 2, inisiatif murid-murid.
Jadi setelah nomor 1 tangan Tuhan bekerja untuk membongkar segala kenyamanan, ada inisiatif dari para murid-murid sehingga mereka keluar dari zona nyamannya, sampailah Injil ke Cornelius orang Itali. Dari situ orang Kirene di Antioquia memberitakan Injil kepada orang Yunani. Dan Antioquia ini, disinilah istilah Kristen pertama kali muncul. Perhatikan deh, istilah Kristen bukan muncul pertama kali di Yerusalem, tetapi di Antioquia. Di Antioquia inilah di mana banyak orang-orang Kirene yang memberitakan Injil. Disinilah pertama kalinya orang disebut Kristen. Di Antioquia lah pertama kalinya Rasul Paulus dan Barnabas diutus dalam sebuah ibadah pengutusan. Kalau yang kalau tadi yang di sebelah kiri ini yang di bagian tangan Tuhan ini, Tuhan izinkan penganiayaan terjadi sehingga rasul-rasul ini pergi. Jadi bukan karena pengutusan, bukan karena disengaja untuk pergi, bukan karena dipaksa untuk pergi. Sedangkan di nomor 2 ini di Antioquia, Rasul Barnabas, Rasul Paulus diutus dengan sengaja. Memang direncanakan untuk diutus. Jadi tidak heran kalau kita katakan pengutusan seseorang untuk memberitakan Injil adalah ciri khas dari kekristenan. Karena di Antioquia lah istilah Kristen pertama kali muncul, di Antioquia lah juga pertama kalinya ada ibadah pengutusan, di mana Rasul Paulus dan Barnabas diutus untuk memberitakan Injil. Agak sedikit intermezzo dikit tentang Simon orang Kirene. Tadi kan kita baca di Kisah Rasul 11 ayat 20 bahwa ada orang-orang Kirene yang memberitakan Injil kepada orang Yunani. Nah, Simon adalah orang Kirene. Kalau ada dia pernah lihat film Yesus disalibkan itu kan ada itu ya. Ada orang yang diminta untuk memikul salib Yesus karena Tuhan Yesus sudah lelah, sudah capek, sampai-sampai harus dibantu. Nah, Simon ini adalah orang Kirene yang pertama kali disebutkan di Alkitab. Kemungkinan besar dari mereka lah, dari si Simon ini, dia datang ke Yerusalem pada waktu itu dengan membawa istri dan anak-anaknya. Ada kemungkinan sangat besar dari mereka lah, dari keluarga ini, Injil pada akhirnya sampai kepada orang Yunani di Antioquia. Artinya apa? Dari satu orang yang percaya Yesus, dia tidak berhenti di sana. Polanya seperti itu memang. Ada multiplikasi terjadi sehingga tidak hanya orang Kirene, bahkan juga orang-orang Yunani. Oke. Yang terakhir, slide terakhir ini, Injil harusnya seperti COVID-19 yang menyebar. Jadi nanti boleh baca di Alkitab, 1 Korintus 1 ayat 2, Rasul Paulus hanya menulis. Kan biasanya kalau Rasul Paulus menulis surat, kepada siapa. Itulah surat deh ya. Kalau kita nulis surat, pasti ada kepada siapa, dari siapa. Itu hal yang wajar. Dan di 1 Korintus 1 ayat 2 dikatakan, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Allah di Korintus. Beberapa waktu kemudian, pada suratnya yang kedua, 2 Korintus 1 ayat yang pertama, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Perlu diketahui bahwa Korintus adalah ibu kota dari provinsi yang bernama Akaya. Artinya apa? Dalam rentang mungkin sekitar 4-5 tahun dari surat yang pertama menuju surat yang kedua, Injil telah menyebar dari ibu kota provinsi sampai ke kabupaten-kabupatennya di seluruh provinsi Akaya tersebut. Seperti inilah multiplikasi yang terjadi, contoh yang betul-betul terjadi di Alkitab, yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Saat ini mungkin kita hanya menulis pelayanan Sion di mana? Di Palangkaraya. Tapi saya berdoa supaya suatu hari nanti Sion tidak lagi disebut sebagai Sion Palangkaraya, tapi Sion yang ada di Kalimantan Tengah. Karena ada banyak di sana. Saya berdoa supaya suatu hari nanti Sion tidak lagi disebut grup WA-nya ya. Grup WA-nya itu tidak lagi disebut Sion di Jayapura, tetapi Sion di Papua Barat, Sion di Papua Timur. Karena begitu banyaknya anak-anak yang dijangkau, begitu banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang dimenangkan, sampai-sampai kita harus bikin grup WA atau grup Telegram yang baru, yang khusus
untuk satu pulau tersebut, berkoordinasi, berjejaring untuk untuk menyiapkan Sion Raya. Saya berdoa supaya suatu hari nanti Sion Raya itu tidak harus seluruh Indonesia ini. Siapa tahu dan saya percaya itu akan terjadi juga. Ada 100 orang yang kumpul di Zoom ini seperti ini dari satu pulau, misalnya Pulau Papua, ada 100 mahasiswa yang dilayani. Mungkin 100 orang dari mana? Dari Sulawesi bikin Sion Raya sendiri. Sion Raya gabungan seluruh Pulau Sulawesi. Sion Raya gabungan seluruh Pulau Kalimantan. Sion Raya khusus seluruh Pulau Sumatera. 100 orang yang hadir. Itu yang harusnya terjadi deh. Bukan hanya satu kampus saja, bukan hanya satu kota saja, tapi menjalar, merambah, menyebar ke seluruh provinsi. Itu adalah visi yang kita ingin terima, yang kita miliki, yang harusnya kita miliki. Supaya segala bangsa, segala kota, semua mahasiswa, semua kampus percaya dan datang pada Yesus. Tuhan berkata melalui Yesaya 6:8, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Mari kita jawab bersama-sama, ini aku Tuhan, utuslah aku. Terima kasih. Sekian firman Tuhan hari ini disampaikan. Kita berdoa ya Dek ya. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sangat-sangat mengucap syukur Tuhan. Sangat-sangat mengucap syukur. Karena kami Bapa yang hari ini mungkin sepertinya tidak punya apa-apa. Sepertinya dipandang rendah oleh dunia ini. Tapi kami mengucap syukur pada hari ini kami tahu bahwa kami dipandang berharga oleh Bapa di surga. Dan Tuhan mengaruniakan kesempatan untuk kami boleh memberitakan Injil. Siapakah yang layak Tuhan memberitakan Injil? Siapakah yang layak untuk membawa nama-Mu? Tidak ada sebenarnya. Tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya membuka kesempatan kepada kami semua di tempat ini. Sehingga kami boleh dipandang layak, dipandang siap untuk memberitakan Injil. Memberitakan dan menceritakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau menerima kami di ladang-Mu. Engkau menerima kami untuk bekerja di ladang-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah kami setia menyelesaikan, setia mengerjakannya dengan baik. Kami tidak mau bermain-main, tidak mau melalaikan sedikit pun tanggung jawab kami dalam memberitakan Injil, karena kami tahu Bapa, karena kami tahu inilah tugas kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau layak untuk kami muliakan melalui Injil yang kami beritakan. Engkau layak ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya jumlah kami bertambah banyak, bilangan orang-orang percaya, bilangan mahasiswa yang percaya pada Yesus boleh bertambah dan bertambah banyak. Ini doa kami ya Tuhan. Supaya setiap orang yang hadir pada Sion Raya hari ini melihat seperti Tuhan melihat, yaitu seluruh dunia, seluruh muka bumi ini percaya pada Yesus. Supaya kami Tuhan tidak berlambat-lambat, supaya kami boleh bergegas. Berikan kami Bapa kegelisahan yang kudus dari Tuhan. Ketika kami melihat ada banyak orang yang belum percaya, ketika kami melihat ada banyak orang suku, ada banyak kampus yang masih terbengkalai, biarlah kami menjadi gelisah oleh karena nama-Mu. Gelisahkan kami ya Allah Roh Kudus, gelisahkan kami ya Tuhan di dalam nama Yesus. Supaya kami Bapa boleh bekerja, bergerak dengan sigap, dengan cekatan, memberitakan Injil, menanam jemaat, membuka pelayanan-pelayanan mahasiswa yang baru di kota-kota yang baru. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, firman-Mu bekerja, firman-Mu dimateraikan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Terima kasih banyak Ko Fendi untuk pelayanannya hari ini. Teman-teman semua boleh ucapkan terima kasih dengan memberikan jempol virtual di layar kita masing-masing yang bergabung sore hari ini. Semua excited, amin? Amin. Kita orang-orang percaya yang
seperti kelinci yang akan terus bermultiplikasi, amin, sehingga kita tidak pernah punah. Gairah kita, iman kita, kesaksian kita terus mewarnai generasi ini sehingga banyak anak-anak muda yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saya rindu sore hari ini menyapa rekan-rekan semua yang baru pertama kali bergabung ke ibadah Sion Raya hari ini. Kalian boleh untuk raise hand di layar masing-masing. Kita mau berkenalan. Adakah orang-orang yang baru pertama kali hadir di Sion Raya hari ini? Silakan. Boleh kasih raise hand. Yes, ada Ati. Halo Ati, ada El, ada Miss Hacker, mungkin bisa dengan nama yang asli supaya kami bisa menyapa. Dengan Jessica Rambu. Halo Jessica. Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Oke, saya rindu menyapa Ati yang juga dari tadi Sion Raya aktif banget buka kamera. Boleh dibuka mute-nya Ati, perkenalkan diri, kamu dari mana, kampus, angkatan, dan siapa yang ngajak ke ibadah ini. Silakan Dek. Ya, shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan nama saya Ati Martin Sogi, saya dari Universitas Punia Tarakan, angkatan 2010, ya asalnya dari Kota Tarakan. Terima kasih. Yang ngajak Ati siapa ya? Untuk yang ngajak, lihat grup, jadinya gabung. Wow, luar biasa sekali. Selamat datang, selamat bergabung Ati. Ada Sion di Borneo gitu ya nama grupnya. Ada Kak Via di sini. Nanti Ati boleh untuk langsung connect sama Kak Via ya. Kak Via boleh lambaikan tangan di layar. Kak Via Siahaan nanti bisa Ati join. udah join Kak. Udah join iya. di grupnya. Oke, puji Tuhan. Selamat datang ya Ati. Halo El, kita bisa berkenalan dengan El? Boleh perkenalkan nama, kampus, dan siapa yang ngajak mungkin El? Silahkan. Halo El. Oke, mungkin halo El. Oke, mungkin Jessica Rambu. Halo Jessica. Halo Jessica. Iya, halo Kak. Ya, boleh perkenalkan dirimu, dari mana, kampus apa, angkatan berapa, dan siapa yang ngajak ke Sion Raya hari ini? Oke, shalom semuanya. Shalom. Jadi perkenalkan nama saya Jessica, saya asalnya dari Sumba dan baru lulus SMA, baru mau tes masuk perguruan tinggi dan saya diajak sama Kamelin Persekutuan Sion di Kupang. Terima kasih. Wow, selamat datang Jessica. Kami senang sekali bisa bertemu Jessica dari Kupang. Ditunggu ya di kampus Jessica. Kami juga berdoa Jessica bisa lulus di PTN yang dirindukan. Puji Tuhan. Oh iya, El katanya sinyalnya lagi rusak. El dari mana nih? Tunggu saya baca chatnya ya. Halo semua, kakak maaf sinyal lagi susah. El dari Medan dan lagi cari kerja, yang ngajak ada 2 orang. Oke, ada Gracie Hombing dengan Kak Friska. Oke, selamat datang El, selamat bergabung. Baik rekan-rekan semua. Ada siapa? Oh, ada Helena dari Ambon. Halo Helena, selamat bergabung. Helena boleh ini sampaikan salam sedikit deh. Oke, silakan Helena. Di mana Helenanya? Semuanya shalom. Oh iya, halo Helena, shalom. Shalom Helen. Saya Helena Sahitapi, saya dari Sion, dari Maluku. Yang ajak saya kakak Edi sama kakak Katrin. Baik, selamat datang Helena. Thank you sudah join via telepon ya. Semangat banget Helena, kami jadi semangat juga nih. Selamat bergabung ya Helena dan selamat bertemu di Sion Raya selanjutnya. Ada IPA kayaknya Kak. Ya. Oke, kita mau dokumentasi rekan-rekan, silakan dibuka. IPA baru bergabung ya IPA. Ini siapa yang ngomong? Halo? Grace Kak Grace.
Kayaknya IPA baru bergabung deh. IPA baru bergabung ya? Halo? Ya, ada yang baru bergabung lagi yang mau kenalan boleh. IPA baru bergabung ya IPA? Oke, mungkin dia susah jaringan, Grace. Oke, kita buka kamera dulu teman-teman, kita mau dokumentasi, silahkan semuanya. Oke, kita ambil ya. Kasih senyumnya, kasih love di layar kamu masing-masing. Setelah 1, 2, 3 ya, baru kasih love ya. Jangan buru-buru, nanti hilang love-nya. Friska sama Faskah, harus diklik lagi. Oke, saya hitung nih ya. 1, 2, 3, love. Oke, sudah sekali lagi kasih tanda celebration yang ada itu trompet di virtual kalian ya, yang kayak gini. Oke, di hitungan yang ketiga, seperti ini teman-teman. Oke, kita ambil gambar ya. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat semua rekan-rekan yang sudah bergabung. Sebelum kita tutup di dalam doa, ada beberapa pengumuman. Silakan tim MM pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama. Sebentar ya, ada pengumuman. Ya, pengumuman yang pertama kita akan kembali raya teman-teman di kota masing-masing. Untuk semua info ibadah kampus, kamu bisa melihatnya di Instagram Sion Ministry seperti itu. Dan ibadah Sion Raya gabungan se-Indonesia akan dilakukan setiap bulan di minggu yang terakhir. Next. Nah, ini dia daftar kota-kota yang melakukan Sion Raya. Jadi ada di Bandung, Bangka, Cirebon, Tegal, Depok, Indonesia Timur, Jabodetabek, Kalimantan, Kupang, Lampung, Medan, Padang, Pekanbaru, Purwokerto, Semarang, dan Jogja. Jadi teman-teman semua bisa join kalau itu dekat dengan sekitar kamu gitu ya. Oke, next. Pengumumannya, nah ini buat yang rindu, untuk teman-teman pekerja ya, secara khusus yang rindu kalau mau join doa semalaman boleh. Nanti untuk link doa semalaman ada 2 sesi, jam 10 sampai jam setengah 2 pagi, baru jam 2 pagi sampai jam setengah 5 subuh pagi. Nanti linknya boleh lewat admin Instagram Sion Ministry. Next. Nah, untuk yang rindu untuk menabur, memberi persembahan kasih ataupun persembahan untuk ibadah ini, boleh dikirimkan melalui rekening BCA atas nama Yayasan Sema Indonesia dengan nomor 0088744406. Kalian bisa screenshot supaya punya nomor rekeningan untuk persembahan dan taburan. Dan jangan lupa setiap hari Rabu dan Sabtu kita selalu launching episode terbaru dari Root, Reaching Out Others Together. Jadi jangan lupa di follow. Dan kalian juga bisa masuk ke link YouTube Sion Ministry dan jangan lupa subscribe dan kasih lonceng di sana, diklik loncengnya supaya setiap kali ada yang baru kalian gak ketinggalan episodenya. Itu saja pengumumannya. Saya Kak Happy mengangkat satu pujian dan di akhir pujian nanti Ko Fendi akan menutup dalam doa syafaat. Silahkan Bang Raja dan Kak Happy. Ada Bang Raja dan Kak Happy boleh pimpin kita di satu pujian. Nanti di akhir pujian Ko Fendi akan bawa doa syafaat. Masih termute? Oke, terima kasih Kak. Oke. Sekarang kita mau angkat satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita sore hari ini ya teman-teman ya. Oke,
masih ada sukacita ya di tempat ini ya. Amin. Oke. Oke, kita angkat satu pujian. Ayo, Bang. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, silakan kok. Oke, di Google Sheet ini juga sudah ada permohonan doa dari beberapa adik-adik kita. Ada yang minta supaya keluarganya dimenangkan, kuliahnya dilancarkan. Oke, banyak juga ya permohonan doanya. Mungkin tidak bisa semuanya saya sebutkan satu persatu. Tapi kira-kira kira-kira Koko sudah bisa membaca dan merangkumkan. Ya, mohon maaf kalau misalnya Koko belum bisa mendoakan semuanya ya Didik ya, karena lumayan banyak juga ini yang permohonan doanya, sekitar 30 permohonan doa. Oke, kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa syafaat. Boleh ini ada ya, saya Koko undang semua orang untuk menutup matanya, kita mau berdoa. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami melihat kembali kepada Yesus yang telah disalibkan bagi kami. Ya, Dia yang telah menderita dengan begitu hebat di kayu salib. Dan kami percaya, kami berdoa pada hari ini, kami percaya kematian Yesus tidak boleh sia-sia. Penderitaannya di kayu salib tidak pernah dan tidak boleh pernah sia-sia dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ada banyak sekali anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Kami akan berpisah sebentar lagi. Kami berdoa Bapa, supaya Injil yang telah disampaikan pada sore hari ini Tuhan, biarlah lebih banyak lagi juga adik-adik yang akan ikut bersama-sama untuk memberitakan Injil. Kami tidak mau Bapa pulang dari tempat ini, pulang dari Sion Raya pada hari ini, kehidupan kami tetap seperti biasa. Tidak ya Tuhan, biarlah setiap harinya kami datang kepada ibadah, datang mendengarkan firman-Mu. Ada sesuatu yang telah mengubahkan hidup kami, ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu Bapa yang ditambah-tambahkan, ada iman yang kembali dipulihkan, ada hubungan dengan Bapa di surga yang kembali disegarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Secara spesifik Bapa, kami berdoa, mengangkat doa kami ya Tuhan, untuk adik-adik yang saat ini membutuhkan pertolongan. Untuk Yohanes Sembiring supaya keluarganya boleh diselamatkan, untuk Sinarta Purba supaya kuliahnya boleh dilancarkan, untuk adik-adik yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membutuhkan pekerjaan. Ada kakak kami Kak Astrid, ada kakak kami Angelina, dan masih banyak adik-adik yang lainnya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan. Kami berdoa Bapa, kakak-kakak kami ini boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Di sana juga mereka akan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus juga Bapak kami berdoa supaya kampus-kampus yang pada hari ini Bapak sedang bergumul untuk menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan bukakan dan Tuhan berikan manusia damai, orang-orang damai,
orang-orang yang mau bersungguh hati memberitakan Injil, orang-orang yang mau mendengar Injil dan pada akhirnya juga ikut memberitakan Injil, orang-orang yang mau dimuridkan dan pada akhirnya ikut memuridkan. Untuk kampus Unima di Tondano, untuk kampus di Tarakan, untuk kampus-kampus di Pontianak, di Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, di Solo, untuk kampus-kampus di Surabaya, di Pulau Bali, di NTB, di Makassar, di Palu, di Kendari, dan kampus-kampus lainnya, di kota-kota lainnya Bapak, di Ternate yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk saudara kami juga Bapak, dari Papa Olida yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Tidak ada satupun sakit penyakit yang boleh merenggut nyawa dari keluarga kami ini. Kami juga berdoa Bapak supaya betul visi pelipat ganda ini menjadi visi bersama untuk rekan kami juga Stefan Adriawan yang berusaha menyelesaikan skripsinya. Tuhan melindungi dan Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat sampai ia boleh lulus tepat waktu. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami Bapak Nanda supaya terjadi pemulihan. Untuk adik kami juga yang lainnya Bapak Riris Yanipar yang sedang berjuang dalam skripsi. Kami juga berdoa Bapak untuk rekan kami Bapak, kakak kami Raskita yang sedang berjuang di suku terabaikan, biarlah ia boleh mendapatkan hasil, ia boleh menabur dengan setia dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Untuk Sion di Toraja Bapak, kami berdoa terkhusus untuk Bapak dari rekan kami Elsa Sumampau, supaya melalui hidupnya Tuhan, lebih banyak lagi Bapak suku Toraja yang dimenangkan. Karena kami percaya Bapak Engkau mengasihi kota Toraja. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Tuh, sungguh besar kasih setiamu Bapak di Indonesia ini. Sungguh besar Bapak kasih setiamu untuk adik kami. Semua yang sakit Kau sembuhkan. Termasuk saudara kami Bapak, Anggraini Boru Sihombing Bapak, yang papanya sedang dirawat. Kami berdoa Bapak, COVID-19 tidak boleh merenggut nyawa siapapun ya Tuhan di antara kami. Kami berdoa bersama-sama, karena kami tahu Bapak kuasa-Mu jauh terlebih besar. Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga percaya Bapak, kehidupan negara ini di dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa kami Bapak ke dalam tangan-Mu. Kami tidak rela Bapak bangsa kami dicabik-cabik Bapak oleh setiap rencana jahat, oleh setiap rencana-rencana orang Bapak, rencana-rencana untuk memecah belah negara ini. Kami berdoa Bapak, terima kasih. Tuhan juga yang akan mengendalikan setiap isu-isu di media sosial. Dan kami tahu Bapak, iblis memakai media sosial untuk mengadu domba. Kami tahu Bapak, kami tidak boleh terpecah belah. Biarlah Tuhan saat ini Bapak, Indonesia mengalami damai sejahtera, tidak lagi mengalami perpecahan. Kau juga yang memberkati Presiden kami Bapak Pak Jokowi, sehingga dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Bapak, ia boleh memimpin negara kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera berlimpah-limpah untuk hidup kami semua. Engkau yang memberikan Bapak ketenangan. Engkau yang memberikan kepada kami Bapak kekuatan untuk mengerjakan amanat agung, menyelesaikan ladang demi ladang yang belum selesai, membuka ladang-ladang baru bahkan. Ini doa kami ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Adik-adik semuanya, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya pada Engkau saat ini. Dia rindu memberkati kita semua. Mari kita angkat tangan kita saat ini. Kita arahkan wajah kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang rindu memberkati adik-adik semuanya, yang rindu memberkati engkau sekalian, yang memberikan damai sejahteranya, yang memberikan damai sejahtera yang melebihi damai sejahtera yang dapat diberikan oleh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati engkau saat ini. Tuhan Yesus menyertai engkau. Tuhan Yesus mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan diangkat di atas segala bangsa. Bersatu jalan musuh-musuhmu menyerang engkau. Bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Engkau akan melihat sendiri bagaimana Tuhan yang berperang menggantikan engkau. Dan apapun yang engkau perbuat, Tuhan berkati dan Tuhan buat menjadi berhasil. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Oleh karena engkaulah kampusmu diberkati, keluargamu diberkati, suku bangsamu diberkati, Indonesia juga diberkati. Terimalah berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, kita yang telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.
kasih Koven, terima kasih Bang Raja, Kak Happy, dan terima kasih buat semua rekan-rekan pekerja dari kota-kota yang sudah join di ibadah dan semua adik-adik yang baru bergabung. Kami mengucapkan selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye guys. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Teman-teman jangan lupa isi absen ya. Kau dengan kasih Tuhan, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Apa pekerja? Sama-sama katakan, sembarang pekerja. Ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hitungan 5 mundur kita end ya meeting ini. Jangan lupa isi absen pekerja yang ada di grup di WhatsApp. Kalian bisa dapat link di sana untuk isi absensi. God bless all. Selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, 4, 5.